Bisa Komisaris PT Persib Bandung bermartabat ini Umum Mukhtar ini tolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya bonus yang dijanjikan tidak sesuai. Umum Mukhtar, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, menjadi perbincangan menyusul keputusan yang menolak menerima bonus hasil patungan ASN Jabar untuk Persib Bandung. Uang hasil patungan PNS Jabar untuk bonus itu diberikan kepada pemain Persib yang mempertahankan gelar juara Liga 1 atau back-to-back juara. Menurut Umum Mukhtar, penolakan dilakukan karena bonus yang diberikan tak sesuai dengan janji yang sempat diumumkan. Bahwa uang yang dijanjikan 1 miliar itu kemarin Sekda udah berkoar-koar kemana-mana, juga menyampaikan dan sudah memberikan uang kadedeh. Nah, dari ASN dikumpulkan dapat 356 juta. Jadi kan janji yang 1 miliar sudah kemana-mana beritanya. Jadi jangan salah para bobotoh. Kenapa saya tolak? Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua bobotoh ya bahwa Persib sudah menerima uang. Sebelumnya pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyadi saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Apresiasi yang diberikan KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Saya akan menyampaikan bonus bukan APBD yang nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD, ya. Oke, jadi bonusnya 2 miliar. Oke, juara. Total Persib akan menerima 2 miliar rupiah yang dijanjikan sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Oh, namanya udah janji 2M ya, tapi yang disanggupi 1M gimana ya? Kira-kira terima nggak ya? Ya kalau saya sih tetap terima ya, tapi di luar konteks. Iya, iya. Maksudnya kalau misalnya memang dikasihnya segitu ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Kan Bersyukur kita ya? juga bersyukur aja. Tapi Gitu. kalau seandainya dibilang udah janji, alangkah baiknya mungkin harus ditepatin nggak sih janji? Nah benar, kalau misalnya konteksnya kali ini adalah dijanjikannya 2 miliar, tapi Iya. dikasih 1 miliar yang marah dong. Kecewa dong, nggak sesuai dong. dengan harapan ya. Nah, itu mungkin alangkah baiknya mungkin bisa dikompromi lagi ya, karena Diskusi lagi. Karena Bagi- memang perjuangan dari Persib ini kan back to back champion untuk Liga 1. Selalu, ya, untuk Liga 1. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan ada komunikasi yang baik antara Yes. kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perseteruan yang semakin memanas dan panjang ya. Benar sekali. Baik, kita ke informasi lain. Pemirsa, 2 kelompok saling lempar dan pukul dalam tradisi budaya Tabuik di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Ya, saling serang antara dua kelompok itu merupakan bagian dari tradisi Tabuik khas Pariaman. Ratusan warga dari 2 kelompok anak Tabuik, yaitu Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang di Kota Pariaman, Sumatera Barat saling serang menggunakan botol air mineral Selasa malam. Saling serang antara 2 kelompok ini terjadi pada prosesi Basilisiah atau berselisih dalam tradisi budaya Tabuik tahun ini. Aksi dibentuk dari dramatisasi peperangan antara tentara Yazid dengan pengikut Hussein di Padang Karbala, Irak. Prosesi Basilisia berakhir setelah 2 kelompok dipisahkan oleh petugas keamanan dan tokoh masyarakat setempat. Ada perkelahian, cuma kan perkelahian itu mungkin secara seremonial, tapi juga ada yang terjadi, betul-betul terjadi juga ada. Oh gitu ya. Tapi habis itu antara kedua kubu Habis berdamai itu lagi, kedua Pak ya? dulu berdamai lagi. Oh. Jadi Pariaman itulah ininya.
Setelah tabui itu tuh urang baka calamu bacaka tabui tabuang kita damai kembali. Kita bersatu kembali. Tidak ada permusuhan, Pak. Tidak ada permusuhan sama sekali, tidak ada dendam sama sekali. Prosesi Basilisiah atau berselisih diawali dengan pawai gendang dan prosesi menebas pisang dan tebu di rumah tabui. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kiranya ricu beneran, ternyata ini ada tradisi. Oh gitu, kan sempat kaget juga ya kenapa dibolehin gitu, ada kisruh antara kedua belah warga kayak gitu. Tapi ini sebuah tradisi ya. Nah, semoga ada batas-batasan tertentu yang tidak membuat orang akhirnya terluka gitu. Kalau di Padang Pariaman ada namanya tabuik. Nah, kalau di Lombok tuh ada namanya tari peresian. Itu tarinya perang juga gitu. Serius, menggunakan apa nih? Mungkin kalau bisa tahu apakah Ada tameng sama ada untuk pakai memukul. bambu? Ya, bambu untuk memukul. Terus Dan mukulnya mereka kayak mukul kayak sayang gitu atau mukul beneran? Mukul beneran, cuman karena ada tamengnya, jadi seakan-akan itu adalah sebuah kesenian gitu yang. Oh, oke. Tapi kalau tadi gila kan namanya juga orang nggak sengaja ya. Ada orang sampai itu mungkin bentrok gitu loh ya. Tapi semoga tidak ada yang terluka ya. Ya, semoga ya. Ya. Baik, misalnya kita informasi lain di mana pemerintah melalui Kemenhub ini ada berencana ini menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15% Galuh. Wah, Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Wacana kenaikan tarif ojek online atau ojol kembali menghangat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian terkait penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini tentu jadi perhatian banyak pihak, mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan kenaikan tarif ini merupakan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Kenaikan yang diusulkan bervariasi, yakni antara 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil. Tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini, semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Adiana Pitupulu mencecar Kementerian Perhubungan saat rapat dengar pendapat di DPR terkait tarif ojek online. Ya, Adian menilai biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita?
Bisa tarif ojol naik, pengemudi panik dan para pengemudi ojol ini takut kehilangan penumpang jika wacana ini diterapkan. Dan berikut tanggapan dari para pengemudi pemirsa. Ya sebenarnya begini, kalau buat konsumennya mah sebenarnya mah nggak perlu ditaikin ya. Tapi yang penting potongan yang penting, potongannya. Sebabnya potongan itu yang pengaruhi banget. Jadinya yang biasa aja, jadinya kalau ditinggi juga nanti kan kabur juga konsumen. Kalau terlalu tinggi ya kan, udah kita yang standar aja, yang penting ya itu dia potongan aplikasinya itu diturunin aja. Kan katanya 20, sebenarnya mah nggak 20, itu 30, 35. Ya kalau naik sih ya alhamdulillah, tapi kalau potongannya tetap di atas 20% kita agak reak lah. Udah insentif berkurang, nggak ada, susah nyari insentif sekarang. Oh, berarti katanya bakal ada sistem zona wilayah ya Pak? Kalau zona wilayah ya mempersulit driver juga lah, kalau bisa ya kayak dulu aja standar maksudnya. Jadi kalau zona wilayah susah juga lah, kasihan yang lain-lain gitu.